Hai semuanya, kenalin aku Salma Zakia Azahra, aku dari Teknologi Pangan Undip, Angkatan 2019. Nah, kali ini aku akan membahas basic knowledge gitu tentang susu yang dijual di pasaran. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena aku sempat baca gitu ya di salah satu sosial media gitu. Nah, ada orang yang intinya dia tuh kayak salah paham gitu ya terkait susu UHT, di mana dia tuh ngiranya susu UHT itu adalah merek gitu, padahal bukan. Nah, jadi apa sih gitu ya susu UHT? Uh, Penjelasan itu akan aku bahas di video ini. Jadi, um, mungkin video ini akan singkat aja gitu ya, karena aku cuma mau menjelaskan terkait jenis-jenis susu yang banyak ditemui di minimarket, di supermarket gitu. Oke? Oke, ikutin terus videonya ya. Nah, coba deh kalian kalau misalnya lagi beli susu gitu atau lagi ke supermarket, minimarket gitu, coba diperhatiin jenis susunya tuh ternyata beda-beda loh gitu. Pertama ada susu pasteurisasi, terus ada susu sterilisasi, susu UHT, susu kental manis, susu evaporasi gitu. Nah mungkin di video ini aku akan bahas 5 itu dulu gitu karena itu yang banyak yang sering ditemukan gitu ya di pasaran gitu. Oke, jadi penjelasan pertama adalah tentang pasteurisasi. Nah, kalau susu pasteurisasi itu susu sapi gitu ya yang diolah dengan cara pasteurisasi. Nah, maksudnya adalah jadi susu itu dipanaskan gitu ya. Nah, dipanaskannya itu di bawah 100 derajat gitu biasanya di suhu 75 derajat dan tujuannya untuk membunuh bakteri patogen. Nah, susu pasteurisasi ini akan tahan di suhu ruang gitu selama 48 jam. Jadi, kalau misalnya kalian habis beli susu pasteurisasi nih, harus buru-buru dimasukin ke kulkas gitu, di suhu dingin. Terus kalau misalnya kalian merhatiin juga nih, kalau misalnya di minimarket atau supermarket gitu, susu pasteurisasi pasti disimpannya tuh di dalam lemari pendingin. Nah, kemudian susu pasteurisasi di dalam suhu dingin gitu ya, di dalam kulkas gitu, dia akan tahan sekitar 8 hari gitu. Kemudian ada susu sterilisasi. Nah, susu sterilisasi ini merupakan susu yang diolah menggunakan proses pemanasan yang suhunya itu di atas 100 derajat. Biasanya di suhu 121 dengan waktunya itu yang singkat gitu. Kenapa? Karena di suhu yang tinggi itu susu sterilisasi itu bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme gitu, nggak cuma bakteri patogen aja. Terus kenapa waktunya singkat? Karena agar kandungan atau nutrisi susu itu tidak mengalami banyak pengurangannya. Nah, kalau susu sterilisasi ini dia bisa tahan di suhu ruang. Kemudian ada susu UHT. Nah, UHT itu kepanjangan dari ultra high temperature. Jadi, kalau susu UHT itu merupakan susu yang diproses di atas suhu 100 derajat Celcius dengan waktu yang singkat juga gitu. Jadi, kalau susu UHT ini biasanya ada kombinasi antara waktu dengan suhu yang dipakai gitu. Nah, susu UHT juga dia tahan di suhu ruang. Kemudian ada susu kental manis. Nah, susu ini pasti kalian udah nggak asing lagi ya, susu kental manis gitu. Nah, susu kental manis atau biasa disebut juga dengan condensed milk itu merupakan susu yang kadar airnya tuh udah dikurangin sampai 40%, terus ditambahin gula gitu. Jadi kenapa susu kental manis itu rasanya manis? Kenapa disebut susu kental manis? Ya karena dalam prosesnya itu susu kental manis ditambahin gula dan airnya tuh diambil, dikurangin gitu. Jadi makanya dia tuh kental. Nah, susu kental manis ini dia punya masa simpan yang lebih lama gitu.
Nah, kemudian ada susu evaporasi atau evaporate milk. Nah, susu evaporasi ini biasanya dikemas dalam bentuk kaleng juga gitu, sama kayak susu kental manis. Nah, bedanya sama susu kental manis, kalau susu evaporasi ini kandungan airnya tuh diambil gitu, sama kayak susu kental manis. Tapi susu evaporasi ini nggak ditambahin gula gitu. Jadi dari segi rasa, kalau susu kental manis itu dia manis, kalau susu evaporasi itu dia lebih gurih. Nah, segitu dulu videonya. Semoga basic knowledge ini atau pengetahuan dasar ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat gitu ya. Bisa jadi tahu, oh ternyata susu pasteurisasi ini harus buru-buru dimasukin kulkas. Ternyata susu kental manis ini dia susu tapi ditambahin gula gitu. Nah, pokoknya semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Dah.